baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal Baqarati lailatal jumu'ati tala'a lahu nurun ma bainas sama'is sabi'ati ila tahtil ardina. Hadirin rahimakumullah, pembahasan kita tentang keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Sebelumnya kita telah membahas dan mengikuti penjelasan dari Nabi tentang keutamaan membaca surah Yasin, surah ke-36 dengan jumlah ayat 83 yang sering kita baca, memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Juga keutamaan surah Al-Hasyr, surat ke-59 dengan jumlah ayat 24. Ini kalau rutin kita amalkan akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, selanjutnya keutamaan surah Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal Baqarah, siapa yang membaca surah Al-Baqarah lailatal jumu'ati, pada malam Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah pada malam Jumat, tala'a lahu nurun, muncul baginya nurun, cahaya, akan datang kepada orang yang membaca itu cahaya. Siapa saja yang membaca surah Al-Baqarah pada malam Jumat, Allah datangkan untuknya cahaya. Allah datangkan untuknya cahaya. Cahaya ini bahasa Arabnya nur. Dalam Al-Quran ada surah namanya surah An-Nur. Surah An-Nur, di dalamnya ada ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh, ila akhiril ayat. Allah adalah sumber cahaya yang menerangi langit dan bumi. Jadi kata An-Nur artinya cahaya. Maksud dari cahaya itu dalam Al-Quran yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala sumber cahaya. Satu di antara Al-Asma'ul Husna adalah An-Nur, cahaya. Makna lain dari nur yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, makna lainnya adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengungkapkan pujian kepada baginda Rasul, terutama ketika membaca riwayat hidup beliau. Saat mahallul qiyam, kita sama-sama mengungkapkan pujian kepada baginda Rasul. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Sering ya kita ungkapkan itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan,
Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Berarti makna lain dari An-Nur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah. Allah menyampaikan, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah ada dan datang kepadamu dari Allah nur, cahaya, ay Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata, yang jelas. Kata nur makna lainnya adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi makna nur yang pertama Allah. Makna nur yang kedua Nabi Muhammad. Makna nur yang ketiga Al-Qur'anul Karim. Kita sering berdoa, terutama ketika habis membaca Al-Quran atau sedang khataman Al-Quran. Sering banget tuh kita doa. Allahumma arhamna bil Quran. Terusannya, waj'al ma disebut enggak nur di situ? Disebut ya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami, sayangilah kami bil Quran, dengan Al-Quran. Waj'alhu lana, dan jadikanlah Al-Quran bagi kami imam, sebagai imam. Kemudian imam wa nuran, sebagai cahaya. Wa hudan, sebagai petunjuk. Wa rahmah, sebagai rahmat. Berarti Al-Quran adalah cahaya. Ini doa sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa. Kalau tadi surah Al-Ma'idah, sebelumnya surah An-Nur, surah Al-Ma'idah. Nah yang ketiga, nur dengan makna Al-Quran itu ada di surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum. Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepadamu burhan, dalil, petunjuk, bukti, min rabbikum, dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan telah kami turunkan kepadamu nuran mubina, cahaya yang nyata. Maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kaitannya dengan hadis yang sedang kita bahas ini, bahwa surat Al-Baqarah itu kan bagian dari Al-Quran. Surah Al-Baqarah itu bagian dari Al-Quran. Urutan yang kedua. Urutan yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang merupakan bagian dari Al-Quran, kalau rutin kita baca, terutama di malam Jumat, Tola'alahu nurun ma bainas sama'is sabi'ati la tahtil aradin. Allah akan datangkan untuknya, untuk orang yang membaca surah Al-Baqarah saban malam Jumat, dirutinkan
Selain membaca surah Al-Kahfi, selain membaca surah Yasin, dibacanya surah Al-Baqarah, Allah akan datangkan kepada orang itu cahaya ma bainas sama'is sabi'ah, antara langit yang ketujuh ila tahtil aradin, sampai lapisan bawah bumi. Ini keistimewaan yang akan Allah berikan kepada kita kalau kita rajin membaca surah Al-Baqarah pada malam Jumat. Ternyata pada malam Jumat bukan cuma surah Al-Kahfi yang disunnahkan bagi kita untuk membacanya. Bukan cuma surah Yasin, tapi juga surah Al-Baqarah. Maka kita tinggal merutinkan. Kalau masuk malam Jumat, kita baca Al-Quranul Karim. Kita sanggup membaca surah Yasin, baca surah Yasin. Sanggup membaca surah Al-Kahfi, silakan baca surah Al-Kahfi. Sanggup membaca surah Al-Baqarah, silakan baca surah Al-Baqarah. Yang penting baca Quran. Yang penting baca Al-Quranul Karim. Kita baca itu surah Al-Baqarah min awalis surah ila akhiris surah. Dari ayat pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertamanya Alif Lam Mim. Begitu cara membaca huruf-huruf pembuka surat. Huruf-huruf pembuka surat, cara bacanya seperti kita menyebut nama hurufnya, dan panjangkan 6 harokat kalau tandanya lengkung seperti alis, dan panjangkan 2 harokat kalau tandanya fathah berdiri. Nah, awal surah Al-Baqarah tandanya lengkung, lam tandanya lengkung, mim tandanya lengkung seperti alis, maka panjangkan masing-masing 6 harokat ditambah dengan dengung pada mim tasydid 2 harokat. Itu kita baca hadirin sampai akhir surah Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah apa bunyinya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu kita baca surah Al-Baqarah. Kita umumnya kan apal awal ma akhir doang ya. Iya, surah Al-Baqarah 5 ayat pertama apal enggak? Oh, apal gopal itu mah. Ya, dari Alif Lam Mim sampai Muflihun. Ntar apalnya lagi ayat kursi tengah-tengah tuh. Ya. Kemudian 3 ayat yang terakhir. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Amanar Rasul. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Mbak, Bu, hadirin, kalau rutin kita baca saban malam Jumat, Allah akan datangkan untuk kita cahaya mulai dari langit lapis ke-7 sampai bawahnya bumi. Lapisan paling bawahnya bumi itu cahaya. Masya Allah, luar biasa kalau kita rutin membaca surah Al-Baqarah. Selain keutamaan itu, kalau kita baca surah Al-Baqarah berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi,
Surah Al-Baqarah itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita baca, setan akan kabur meninggalkan rumah kita. Hadisnya, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan tempat tinggalmu bagaikan kuburan. Jangan kita jadikan rumah kita bagaikan kuburan yang tidak pernah di dalamnya kita baca Al-Quranul Karim. Sepi kayak kuburan, karena nggak pernah dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jangan kau jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Sungguh setan itu akan lari terbirit-birit, kabur menjauh, minal baitil ladzi tuqra fihi suratul Baqarah, dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau rumah kita sering kita bacain Al-Quran, kita penghuninya sering baca Al-Quran, gak usah kita ngundang tukang ruqyah untuk meruqyah rumah kita. Cukup kitanya baca itu surah Al-Baqarah, maka setan akan kabur menjauh dari rumah kita. Nah, ini menjadi dalil bagi kita tentang keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Rumah yang udah lama nggak kita tempatin, itu kan kalau kita masuk, hawanya beda tuh Pak. Hawanya beda. Umpama nih, jamaah Masjid Darul Falah, rumahnya sampai 10 misalnya. Rumahnya 10. Itu rumah-rumahnya jarang ditempatin. Begitu masuk, hawanya beda. Untuk menghilangkan hawa yang kurang nyaman itu, baca Al-Quran, surah Al-Baqarah. Walaupun 5 ayat yang kita hafal, baca itu 5 ayat. Setelah itu tambah dengan ayat kursi, kemudian tutup dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Maka setan akan lari menjauh dari rumah kita. Tuh keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Keutamaan yang lain, al-ayatan min akhir suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Kata Nabi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kalau kita baca, kita mantapkan bacaan kita, kita jadikan amalan kita, kita jadikan wiridan kita. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kita baca pada suatu malam, kafatahu, maka kedua ayat itu menjadi sebab Allah berikan kecukupan dalam hidup kita. Jadi malam kita baca nih, malam kita baca sebelum tidur 2 ayat yang terakhir, berarti dari amanar Rasul, ya. Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sambung dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baru setelah itu kita tidur. Kita baca sebelum tidur 2 ayat terakhir. Insya Allah besok paginya rezeki kita dibikin cukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita yakin, Pak. Yang penting ibu yakin ngamalinnya. Kan kita amalan udah banyak banget ya. Amalan kita udah banyak banget gitu. Suruh ngamalin sholawat, suruh ngamalin ini. Silahkan. Yang penting waktu ngamalinya hati kita mantap, yakin. Insya Allah qabul. Insya Allah. Tuh. Surah Al-Baqarah. Jadi ternyata surah Al-Baqarah bagus kalau kita baca di malam Jumat. Wa man qara'a surat ad-Dukhan. Surat berikutnya. Wa man qara'a surat ad-Dukhan wa surat al-Mulk lailatal Jumu'ah ghafarallahu dzunubahu wa kafa fitnatal qabr. Dan siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan surat 44 jumlah ayatnya 59, wa surat Al-Mulk membaca surah Al-Mulk surat ke-67 pas di juz 29 dengan jumlah ayat 30, Lailatul Jumu'ati pada malam Jumat, ghafarallahu dzunubah, Allah ampuni dosa-dosanya, wa kafa fitnatul qabr,
dan dia dijauhkan dari fitnah kubur. Ini keistimewaan surah Ad-Dukhan. Berarti malam Jumat adalah malam yang istimewa bagi kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Kita boleh baca surah Yasin, kita boleh membaca surah Al-Kahfi, kita boleh membaca surah Al-Baqarah, kita boleh membaca surah Ad-Dukhan, kita boleh membaca surah Al-Mulk, kita boleh membaca surat-surat lain yang emang kita udah bisa membacanya. Bagi yang rutin membaca surat Al-Ikhlas Kulhu malam Jumat, silahkan baca surat Al-Ikhlas. Oh, saya sanggupnya membaca surah An-Nas, ya baca surah An-Nas. Saya sanggupnya membaca surah Al-Kautsar, silahkan baca surah Al-Kautsar. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling gampang untuk kita baca, terutama saat kita sholat. Kita sholat mau baca surat apa? Terserah kita, sesuai dengan kebisaan dan kemampuan kita, sesuai dengan hafalan kita. Nah, di malam Jumat kita baca surah Ad-Dukhan. Di malam Jumat kita baca surah Al-Mulk. Al-Mulk dah yang jumlah ayatnya dikitan ya. Kalau Al-Baqarah kan banyak tuh. Kemudian Yasin juga banyak masih. Ya udah, Ad-Dukhan kita baca 59 ayat. Ad-Dukhan 59 ayat, baru 10 ayat mata udah kriap-kriap, sudah ngantuk. Ya udah baca aja deh surat Al-Mulk yang 30 ayat. Al-Mulk 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca beberapa ayat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم Adzabas sa'ir sampai akhir. Itu paling 5 menit atau 10 menit kita baca itu surah Al-Mulk. Itu keistimewaannya kalau kita rutinkan membaca surah Al-Mulk pada malam Jumat Sayyidul Ayyam, Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah jauhkan kita dari siksa kubur. Keistimewaan membaca surah Ad-Dukhan dan surah Al-Mulk. Saya sampaikan juga buat kita semua hadis lain tentang keutamaan membaca surah Ad-Dukhan ataupun membaca surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa man qara'a Hamim Ad-Dukhan, siapa yang membaca surah Ad-Dukhan yang awal surahnya adalah Hamim, fi lailatin, pada suatu malam. Kalau di sini enggak disebutkan malam Jumatnya. Jadi malam apa aja kita baca surah Ad-Dukhan, di malam itu kita baca Ad-Dukhan. Asbaha, pagi harinya, yastaghfirulahu sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat memohonkan ampun untuk kita yang membaca surah Ad-Dukhan. Malam kita baca Ad-Dukhan 59 ayat, paginya 70.000 malaikat memohonkan ampunan atas dosa-dosa kita. Luar biasa ini surah Ad-Dukhan. Man qara'a Hamim Ad-Dukhan lailatal jum'ah au yaumal jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Al-hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumat atau pada siang Jumat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangun untuknya istana di dalam surga. Masya Allah, hebat banget ya.
keistimewaan surah Ad-Dukhan. Sekarang keistimewaan surah Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di dalam Al-Qur'an suratun thalathuna ayah, ada satu surat yang jumlah ayatnya 30, syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu surah Al-Mulk yang ayatnya ada 30. Kalau rutin kita baca sampai akhir hayat kita, itu menjadi wiridan kita, menjadi amalan kita. Setiap hari kita baca surat Al-Mulk, baik di dalam rumah ataupun di dalam kendaraan kita baca. Kita beraktivitas sambil berzikir membaca surah Al-Mulk 30 ayat, maka surat itu akan memberikan syafaat kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sementara saat kita berada di dalam kubur, itu surah Al-Mulk akan mendampingi kita sehingga kita dibebaskan dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dijauhkan dari siksa kubur. Itu keistimewaan surah Al-Mulk. Tinggal kitanya Bapak Ibu, mau ngamalin yang mana? Mau ngamalin surah Yasin, silakan. Surah Al-Kahfi, silakan. Al-Baqarah yang panjangan, silakan. Yang dikitan Ad-Dukhan, lebih dikit lagi Al-Mulk. Masih kebanyakan Al-Ikhlas. Yang penting rutin. Yang penting rutinnya amalan itu. Amalan yang sedikit asal rutin itu akan mendatangkan banyak kemuliaan buat kita. Itu Rasulullah menyatakan begitu. Amalan biar sedikit, yang penting istiqamah. Sebab al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dalam hadis yang kita baca, keterangannya pun sama. Siapa saja yang membaca surah Ad-Dukhan dan surah Al-Mulk pada malam Jumat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah bebaskan dirinya dari siksa kubur. Allah, nikmat ya. Begitu kita nanti masuk ke liang lahat, berada di alam barzakh, Al-Quran yang kita baca hadir di hadapan kita, mendampingi kita. Dia hadir menjadi cahaya bagi kita di alam kubur kita. Kalau sekarang kita berada di Masjid Darul Falah, terang karena ada cahaya lampu. Nanti di alam kubur, orang nyangkanya kuburan gelap banget itu ya. Itu kuburan gelap banget, sempit 1 kali 2 meter. Orang nyangkanya begitu. Sementara si fulan yang berada di alam kubur, karena waktu hidupnya rajin baca surah Yasin, rajin baca surah Al-Kahfi, rajin baca surah Al-Baqarah, rajin baca surah Ad-Dukhan, rajin baca surah Al-Mulk, rajin baca Quran. Kebiasaan itu dia jaga sampai akhir hayatnya. Jadi begitu dia berada di alam kubur, kuburnya dibikin luas oleh Allah, kuburnya dibikin nyaman oleh Allah, kuburnya dibikin terang benderang oleh Allah, sebab Al-Quran yang dibaca waktu hidupnya. Tuh, keistimewaan Al-Quran, sebab Al-Quran adalah nur, cahaya. Wa man qara'a 'inda madja'ihi akhir ayatil kahfi bunyalahu min nurin min ra'sihi ila ka'bih. Siapa saja yang membaca akhir surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir surah Al-Kahfi, inda madjihi, saat dia berada di pembaringan, saat dia berada di pembaringan, saat dia berada di spring bed, pengen istirahat, dia baca akhir surah Al-Kahfi. Ayat surah Al-Kahfi bunyinya apa? Ayo, akhir surat Al-Kahfi. Biasanya kita baca innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Terusannya khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu kita baca. Itu akhir surat Al-Kahfi. Ini dengan hadis ini Bapak Ibu, dengan kita membahas hadis ini tentang keutamaan Al-Baqarah, Al-Hasyr, Ad-Dukhan, Al-Mulk, Al-Kahfi, ntar At-Tariq. Pesan lain yang ingin Rasulullah sampaikan, tolong umat Islam, apalannya jangan entu-entu mulu. Itu pesan. Ya kan? Kalau lagi sholat, seringan baca Ad-Dukhan apa Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Oke. Kalau lagi sholat, seringan baca Al-Kahfi apa Inna A'thaina? Oke, Inna A'thaina. Kalau lagi sholat, seringan baca surah Al-Baqarah atau Wal Asri? Sama kalau gitu. Sama. Ya Allah. Tolong kata, seakan-akan Nabi ngomong begitu, disebutin Ad-Dukhan, Al-Baqarah, Al-Kahfi, apalagi tadi Al-Mulk. Ya, Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, hafalannya tolong ditambah, apalagi sekarang masuk tahun baru, katanya orang tahun baru ya, tahun baru. Apalagi umur kita nambah, maka please tambahin hafalannya. Mulai hafalin surah Al-Hasyr, mulai hafalkan surah Yasin. Yasin mah udah hafal ya? Yasin udah hafal belum Bapak Ibu? Timbang Yasin doang, Yasin. Tambah hafalan Yasinnya, tambah hafalan Al-Hasyr-nya, tambah hafalan Ad-Dukhan-nya, tambah hafalan Al-Mulk-nya, tambah hafalan Al-Kahfi-nya. Paling enggak awal sama akhir dah hafal. Al-Baqarah kan banyak. 200 ayat lebih. Ya sudah, awal sama akhir dah apalin. 5 ayat pertama sama 3 ayat yang terakhir. Tambah ayat kursi. Surat Al-Hasyr kan banyak, 24 ayat. Ya sudah, 3 ayat terakhir deh apalin. Surah Ad-Dukhan kan banyak, 59 ayat. Ya sudah, hafalkan ain yang terakhir. Dari ain ke ain. Surat Al-Mulk kan banyak 30 ayat. Tapi mah jangan ditawar-tawar dah. Al-Mulk mah 30 ayat. Apalkan sehari 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Al-Kahfi 110 ayat. Ya sudah, dari 10 ayat yang pertama Bapak Ibu apalin, kemudian beberapa ayat terakhirnya dari innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Di situ dah apalin. Itu pesan yang Rasulullah sampaikan kepada kita dengan mengkaji hadis-hadis ini, diantaranya hafalan kita tambahin, bacaan kita juga tambahkan. Emang boleh waktu sholat saya baru hafal Al-Mulk 10 ayat, itu dulu saya baca? Boleh. Al-Mulk baru hafal 10 ayat, rakaat pertama 7 ayat kita baca, rakaat yang keduanya 3 ayat. Baru 5 ayat macet. Kayak bemo mogok begitu. Lupa. Akhirnya baca Al-Ikhlas lagi aja. Nggak apa-apa. Yang penting sudah ikhtiar. Beberapa ayat terakhir surat Al-Baqarah kita rutin baca saat kita sedang berada di pembaringan. Kita mau istirahat, kita mau tidur. Kemudian kita baca. Maka bunyalahu min nurin min ra'si ila ka'bi. Allah akan datangkan cahaya min ra'sihi dari kepalanya ila ka'bihi sampai tumitnya. Bunyalahu dibangunkan oleh Allah untuknya cahaya min ra'sih ila ka'bi. Berarti nanti begitu orang ini masuk ke liang kubur,
Orang yang merutinkan baca akhir surah Al-Kahfi masuk ke liang kubur, berada di alam barzah, itu malaikat munkar nakir datang kepadanya. Malaikat munkar nakir melihat dari ujung kepala sampai ujung tumitnya ada cahaya. Malaikat munkar nakir tahu, oh berarti ini orang waktu hidupnya ngamalin ayat terakhir surah Al-Kahfi. Maka pengen nanya macam-macam juga kagak jadi. Ini mah orang baik ini. Itu ada cahaya dari palak sampai kakinya ada cahaya. Berarti rutin membaca Al-Quran surah Al-Kahfi. Wa man qara'a surat At-Tariq, lebih pendek dari Al-Kahfi, lebih pendek dari Al-Mulk, surat At-Tariq. Siapa yang membaca surah At-Tariq inda marqadihi, ketika ia marqadihi berada di tempat tidurnya. Maksudnya mau tidur ya. Jadi orang yang pengen tidur nih, kita mau tidur. Di malam hari kita mau tidur. Di Bapak Ibu udah tidur belum? Semalam tidur gak? Kali semalam ikut ngerayain. Tidur, sebelum tidur membaca surah At-Tariq. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه رجعه يوم تبلس fama lahu, terusnya idzatir wal ardi dzatis sad innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baca At-Tariq sebelum tidur. Baca At-Tariq sebelum tidur. Baca At-Tariq sebelum tidur. Kutiba lahu adadun nujumis sama'i hasanat. Dicatatkan untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak bintang di langit. Masya Allah. Ayo kita rutinkan baca At-Tariq. Berarti yang belum hafal, hafalin At-Tariq. Itu cuma 17 ayat. Was-sama'i wat-tariq sampai famahilhum ruwaida ya. Itu kita baca. Kalau kita rutin membaca surah At-Tariq sebelum tidur, Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan sebanyak bintang di langit. Bintang di langit dikit apa banyak, Pak? Hah? Banyak apa dikit? Banyak ya, kagak kehitung. Susah kita ngitungnya saking banyaknya. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita kalau kita membaca surah At-Tariq sebelum kita beristirahat. Nah, yang Rabi rutinkan itu membaca surah Al-Baqarah ya, 5 ayat pertama. Kemudian ayat kursi, 3 ayat yang terakhir. Kemudian membaca apa lagi? Surah Al-Mulk. Kemudian membaca apa lagi? Akhir surah Al-Kahfi. Lalu membaca surah At-Tariq. Saya pernah mendapatkan buku tentang etika tidurnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sebelum tidur membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Habis itu ditiupkan ke telapak tangannya ini. Habis baca Quran, tiup. Kemudian diusapkan tubuh. Nah, begitu. Insya Allah kalau ini bisa kita rutinkan luar biasa. Sebelum tidur kita wudu. Wudu kan sebentar ya, wudu kan sebentar. Tapi kalau udah ngelakonin apa berat ya? Kita mau tidur nih,
Sunnahnya nih disunahkan sama Nabi, wudu terlebih dahulu. Wudu kan sebentar ya. Wudu sebentar. Kalau nonton bola lama apa sebentar? Lama. Apalagi kemarin Argentina lawan Prancis, babak tambahan 15 menit masih seri juga. Akhirnya penalti. Menang tuh Argentina. Kan lama itu kita nonton. Sampai 100 menit lebih. Wudu yang sebentaran doang. Kalau udah wayaknya berat, Pak. Pengennya kalau tidur langsung nyungsep begitu aja ya. Ya Allah, boro-boro baca surah At-Tariq dah, boro-boro baca surah Al-Kahfi. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji ini kan jadi motivasi buat kita. Oh ya, sebelum tidur kita ngikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kali-kali aja gara-gara baca surat At-Tariq mencontoh apa yang pernah Nabi lakukan. Saya mimpinya bisa ketemu sama Nabi. Ya kan? Gak ada yang mustahil. Ya Allah, saya udah amal ini surat At-Tariq ya Allah. Belum hafal sih, saya lihat belum hafal sih, tapi saya baca ya Allah. Saya ngikutin sunnah Nabi Engkau ya Allah. Saya pengen banget mimpi ketemu dengan beliau ya Allah. Habis itu tidur. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan anugerah besar yang Allah berikan kepada kita sebab kita mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pelajaran kita pada awal tahun 2023 ini. Ini pas tanggal 1 ya. Pas tanggal 1 Januari kita membahas hadis Nabi tentang keutamaan beberapa surah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim tanpa menafikan keistimewaan surat-surat lainnya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada kita sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih." Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dia orang yang beruntung. "Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa maghbun." Siapa yang hari ini sama bagusnya sama hari kemarin, dia bukan orang yang beruntung, dia orang yang merugi karena enggak ada peningkatan. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un." Siapa yang hari ini lebih buruk ketimbang hari yang kemarin, dia orang yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus berusaha untuk menjadi lebih baik ketimbang hari-hari kemarin.